Prolog. Neraka di Flanders. Perang Dunia Pertama tahun 1917. Di Eropa Barat, medan perang berubah menjadi ladang kehancuran tanpa akhir. Di antara nama-nama tempat yang menjadi simbol penderitaan manusia, satu nama muncul dengan beban yang sangat khusus. Passchendaele, sebuah desa kecil di Flanders, Belgia, yang kemudian dikenal dengan nama resmi Pertempuran Ypres ketiga. Bagi banyak orang, Passchendaele bukan sekedar titik di peta. Ia adalah lambang kengerian perang parit, hujan tiada henti, dan lumpur yang menelan nyawa dan korban manusia yang tak terhitung. Sejarawan menulis bahwa pertempuran ini berlangsung dari 31 Juli hingga 10 November 1917, memakan korban sekitar 500.000 prajurit dari kedua belah pihak. Angka itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Tetapi di balik angka ada manusia, ada wajah-wajah muda yang hilang sebelum sempat mengenal hidup. Salah satunya sebut saja Adrian, seorang prajurit muda yang kisahnya adalah cerminan ribuan pemuda yang benar-benar terkubur di lumpur Passchendaele. Bagian 1. Surat dari Parit. Hujan tak henti sejak pekan terakhir Juli. Langit kelabu bergelayut, seolah menolak memberi cahaya. Parit-parit yang digali dengan susah payah kini berubah menjadi rawa. Air menggenang hingga lutut, dingin merayap, menusuk sendi-sendi. Di salah satu parit, Adrian duduk bersandar, kertas lusuh di tangannya. Ia mencoba menulis meski tinta melebar karena percikan air. Ibu, aku menulis dari tempat yang tak bisa kau bayangkan. Parit ini penuh dengan air dan bau yang menyengat. Kami tidur berdampingan dengan tikus, dengan mayat yang tak sempat diangkat. Setiap hari aku berpikir, kapan giliran peluru atau lumpur menjemputku. Aku rindu rumah, rindu suara lonceng gereja di desa kita. Jika aku tak bisa pulang, tolong jaga ladang gandum itu, Bu. Di sanalah aku masih hidup. Ia berhenti menulis ketika dentum artileri terdengar mengguncang tanah. Lumpur terpecik ke wajahnya, membuatnya makin sulit bernafas. Adrian memejamkan mata, sejenak berharap dunia berhenti. Bagian 2. Awal pertempuran. Tujuan serangan Inggris di Passchendaele bukan semata desa kecil itu. Panglima Inggris, Sir Douglas Haig, bertekad menembus garis Jerman di Flanders untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan Belgia, terutama Ostend dan Zeebrugge yang digunakan Jerman sebagai basis kapal selam U-boat. Namun sejak awal, alam sudah menjadi musuh. Hujan lebat musim panas 1917 turun lebih deras dari biasanya. Artileri yang masif, jutaan peluru telah menghancurkan sistem drainase tanah Flanders. Ladang hijau berubah menjadi lautan lumpur kental. Para prajurit menyebutnya neraka basah. Bagi banyak serdadu muda seperti Adrian, medan ini bukan sekedar sulit ditembus. Medan ini adalah kuburan yang terbuka. Bagian 3. Neraka di lumpur. Serangan demi serangan dilancarkan. Adrian maju bersama regunya, melintasi No Man's Land, hamparan terbuka antara parit Inggris dan Jerman. Tanah itu bukan lagi tanah, melainkan kubangan. Setiap langkah terasa seperti melawan hisapan rawa. Di tengah perjalanan, kawannya, Thomas, terpeleset. Tubuhnya terbenam hingga dada.
Adrian ingin menolong, tapi hujan peluru dari mitralyur Jerman membuatnya ragu. Ia menunduk, tubuh gemetar. Thomas meronta, wajahnya memelas. "Adrian, tolong!" teriak Thomas. Namun secepat itu lumpur menelannya, hanya topi baja yang tersisa di permukaan. Adrian berdiri kaku, menyadari satu hal. Di Passchendaele tidak selalu peluru yang membunuh. Kadang tanah itu sendiri menjadi algojo. Bagian 4. Korban yang tak terkira. Catatan sejarah menyebutkan bahwa di Passchendaele banyak prajurit tidak mati karena peluru atau bayonet, melainkan karena tenggelam di lumpur. Korban yang jatuh seringkali tidak bisa diselamatkan, sebab siapapun yang coba menariknya akan ikut terseret. Total korban dari pihak Inggris dan Dominion, yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, diperkirakan 275.000 orang. Sementara dari pihak Jerman sekitar 220.000 orang. Semua ini terjadi hanya untuk merebut desa kecil yang akhirnya benar-benar jatuh ke tangan Inggris pada 10 November 1917, tapi dengan harga yang begitu mengerikan. Bagian 5. Luka dan kehilangan. Suatu malam, parit tempat Adrian berjaga dihantam artileri Jerman. Ledakan besar menghancurkan dinding parit, menimbun prajurit di dalamnya. Adrian terkena pecahan logam di bahu. Darah mengucur deras bercampur dengan air keruh. Ia mencoba merangkak, tubuhnya lemah. Di sebelahnya, seorang serdadu Kanada memegangi perut yang koyak. Matanya nanar, berbisik lirih doa terakhir. Adrian menutup mata kawannya. Air mata bercampur hujan di wajahnya. Malam itu, ia menulis lagi di buku kecilnya, meski tinta sudah bercampur darah. "Bu, aku lelah. Semua wajah di sekitarku hilang satu persatu. Aku tidak tahu apa arti dari semua ini. Katanya kami berperang demi kebebasan, demi tanah air. Tapi yang kulihat hanyalah tubuh yang jatuh, nama-nama yang tak pernah disebut lagi. Jika aku mati di sini, apakah dunia akan ingat? Atau kami hanya angka di laporan perang?" Bagian 6. Strategi yang dipertanyakan. Sejarawan kemudian banyak mengkritik strategi Haig di Passchendaele. Medan lumpur membuat pergerakan pasukan dan artileri hampir mustahil. Tank-tank yang baru diperkenalkan terjebak dan tidak bisa maju. Meskipun beberapa keberhasilan dicapai terutama oleh pasukan Kanada yang akhirnya merebut Passchendaele, pertanyaan tetap muncul. Apakah pengorbanan ratusan ribu nyawa sepadan dengan beberapa kilometer tanah? Pertanyaan inilah yang membuat Passchendaele hingga kini dikenang bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai simbol kebodohan perang. Bagian 7. Detik terakhir Adrian. Awal November 1917, hujan semakin deras. Pasukan Kanada bersiap melancarkan serangan terakhir ke desa Passchendaele. Adrian dengan luka yang belum sembuh benar tetap ikut. Ia tahu menolak berarti dianggap pengecut. Serangan dimulai dengan dentuman artileri tanpa henti. Tanah berguncang, langit terbakar. Adrian berlari meski kakinya berat. Di tengah kabut asap, ia merasakan panas menusuk dadanya. Peluru menembus tubuhnya. Ia jatuh di kubangan lumpur bercampur darah. Nafasnya terengah. Dalam sisa kesadarannya, ia menggenggam tanah basah itu. "Ibu, aku hanya ingin pulang."
dan setelah itu sunyi. Bagian 8. Warisan luka. Pertempuran Passchendaele usai pada 10 November 1917 ketika pasukan Kanada akhirnya menguasai desa yang telah hancur rata dengan tanah. Namun harga yang dibayar terlalu tinggi. Seorang jenderal Jerman bahkan pernah berkata, Passchendaele bukanlah pertempuran, melainkan pembantaian. Kini, nama Passchendaele diukir di monumen perang di Belgia dan Inggris. Kuburan militer berjajar, batu nisan putih tanpa nama berjajar rapi. Di antaranya mungkin ada Adrian atau ribuan pemuda lain yang tak pernah tercatat. Epilog. Ingatan yang tak pernah kering. 100 tahun telah berlalu, ladang Flanders kini hijau kembali. Bunga popi mekar di musim semi. Namun di bawah tanah itu, ribuan tulang belulang masih tertanam, sebagian tanpa nama. Passchendaele menjadi pengingat bahwa perang bukan hanya soal strategi, melainkan tentang manusia yang hilang, mimpi yang terputus, dan keluarga yang tak pernah melihat putra mereka kembali. Kisah Adrian hanyalah satu bayangan di antara lautan nama. Tapi melalui kisahnya, kita mengerti satu hal, bahwa di Passchendaele tidak ada yang benar-benar menang, kecuali maut.